Hai Rumis, welcome back to our channel bersama Chance di sini. Chance di sini. Oke, mungkin konten kali ini sedikit agak menyeramkan seperti yang sudah kalian lihat di judulnya. Tapi akhir-akhir ini banyak sekali artikel-artikel yang bermunculan tentang bahaya kecanduan K-pop. Bahkan ada sempat cerita, bukan cerita tapi kejadian yang sempat viral beberapa hari yang lalu, atau beberapa minggu yang lalu kalau nggak salah, tentang kisah tragis dari salah satu K-popers. Nanti juga aku akan bahas sedikit di dalam video ini. Tapi sebelum itu, aku hanya akan membahas sedikit tentang kata orang yang sering menuliskan tentang artikel-artikel yang menuliskan bahaya candu K-pop. Jadi kan akhir-akhir ini, 5 tahun terakhir memang K-popers di seluruh dunia itu sudah semakin bertambah. Jadi K-pop idol sudah merambat kemana-mana gitu kan di seluruh dunia, sampai meningkatnya pendidikan K-popers bahasanya. Pokoknya meningkatkan statistik jumlah K-popers di dunia itu 5 tahun terakhir begitu meningkat. Salah satunya saya, tapi saya bukan dari 5 tahun terakhir, sekalian menegaskan. Nah, dibalik semua sesuatu yang meningkat dan sesuatu yang berlebihan itu, kata orang itu tidak baik. Pasti ada hal-hal yang tidak baik dibalik sesuatu yang sudah berlebihan itu. Ya mungkin, tapi menurut aku sendiri, kebanyakan orang mau membicarakan hal negatif tapi nggak melihat hal positifnya. Ini bukan pembelaan, tapi menurut aku, oke? Bukan pembelaan, tapi menurut aku, guys. Bukan apa? Oke, banyak juga ahli-ahli psikologi yang udah, ini rambut. Ahli-ahli psikologi yang sudah banyak memberitahu atau di beberapa artikel tentang bahaya candu ini. Salah satunya juga aku pernah baca di artikel CNN. Menurut aku sebenarnya ada benarnya juga itu mempengaruhi psikologis kita. Tapi menurut aku, ya setiap orang sih memang beda-beda dalam menanggapi setiap persoalan ya. Jadi kalau mau dibilang ini bukan sesuatu yang memang benar-benar harus diperhatikan juga sih dari kita sebagai fans dan orang-orang di sekitar kita gitu. Paham nggak? Oke, aku di sini aku punya salah satu sumber dari artikelnya idntimes.com. Itu dia menjelaskan tentang 5 penyakit psikologis dari fans artis K-pop. Yang pertama itu ada celebrity worship syndrome. Jadi celebrity worship syndrome itu jadi kayak penyakit psikologis yang kita terlalu memuja-muja atau mengidolakan idola kita gitu. Terus ada yang kedua itu namanya pembelian kompulsif. Benar juga sih sebenarnya. Jadi kan kalau jadi fans K-pop itu kan kita pasti mengeluarkan banyak uang dari segi membeli aksesoris, konser, fan meeting, atau perintilannya. Saya juga mengakui akan hal itu. Mungkin saya salah satunya dari tapi saya masih bisa mengontrol cara pengeluaran keuangan saya terkait dengan hal-hal seperti itu, dan masih di batas wajar. Kalau misalnya saya kok jadi formal guys, kalau misalnya aku rasa itu bukan, sebenarnya nggak penting sih, maksudnya ya worth it itu buat aku beli dengan harga yang segitu, terus kualitas yang segitu aku beli gitu. Nggak semuanya sih, pokoknya aku masih dalam batas wajar ya. Ini pembelaan untuk sebenarnya, tapi benar aku begitu juga, tapi aku masih dalam batas wajarnya guys, masih membeli yang secukupnya aja, sewajarnya aja, nggak sampai berlebihan. Kalaupun aku mau beli berlebihan. Terus yang ketiga ini ada delusi erotomania. Nah ini sih parah sih guys, kalau misalnya ada yang kayak gini. Kalau yang delusi erotomania ini jadi kayak misalnya nih, contoh, aku berharap aku misalnya menyukai Lee Min Ho, jadi aku tuh selalu berharap Lee Min Ho menyukai diriku gitu. Jadi sekalipun itu menyakiti si Lee Min Ho, intinya orang yang menderita delusi ini, K-pop yang menderita delusi ini tuh, jadi dia berusaha melakukan segala cara untuk menyakiti atau membuntuti atau apapun supaya si artis itu notice gitu loh sama dia, kalau misalnya dia ada di bumi ini, like that pokoknya, yang kayak gitu, supaya dia mengingat atau idola kita itu tahu kalau kita ada. Itu salah satu bahaya K-pop yang mempunyai candu itu sih, penyakit itu. Nah terus yang keempat itu halusinasi yang berlebihan. Aku juga mengakui sih, aku sering halu, tapi halunya ya biasa-biasa aja gitu loh, misalnya kayak teman-teman, nggak sampai yang berlebihan yang bisa. Jadi di sini tuh psikologisnya halusinasi berlebihan tuh kayak misalnya kita bisa dengar suara idol itu, kita bisa merasakan kayak keberadaan idol itu loh, padahal nggak ada gitu. Jadi itu halusinasi yang berlebihan, itu menjadi penyakit buat mental kita gitu. Nah ini yang paling bahaya sih menurut aku. Itu yang kelima adalah Werther effect. Jadi kayak apa yang dilakukan idol kita itu menjadi panutan. Jadi kayak kita merasa ada di situasi atau keadaan yang sama. Contoh misalnya idol kita bunuh diri, amit-amit, maksudnya idol kita atau idol kamu, idol kalian, idol Rumis misalnya bunuh diri nih, dan kita ngerasa kita ada juga gitu loh di kondisi yang dialami. Kita ngerasa seperti depresi, terus kita ngikut untuk bunuh diri. Nah seperti itu Werther effect. Itu bahaya sih, bahaya banget, sumpah guys, bahaya banget. Nah aku mau masuk di beberapa hari yang lalu atau sudah seminggu yang lalu kalau nggak salah, atau bahkan lebih,
fans K-pop yang mengakhiri hidupnya karena tidak direstui oleh bapaknya. Jadi gini ya, aku nggak tahu cerita fullnya, aku hanya baca beberapa artikel dan beberapa tulisan di Twitter tentang kejadian ini. Jadi kalau mungkin kalian udah tahu, buat kalian juga yang udah tahu ceritanya secara full, secara rinci, secara benar yang kayak gimana, kalian bisa aja langsung ditulis di kolom komentar biar kita semua yang nonton bisa tahu. Jadi cerita singkatnya dari fans K-pop ini, dia mengakhiri hidupnya karena tidak direstui ayahnya sebagai seorang K-popers. Jadi mungkin ayahnya nggak menyetujui dia untuk menjadi seorang K-popers, mungkin ngefans idol-idol. Dia menuliskan beberapa cerita tentang gimana dia dibully, pokoknya curhatan-curhatan dia lah gitu. Itu sempat viral di Twitter juga. Ini menurut aku aku juga turut berduka cita atas kejadian ini. Banyak juga sebenarnya hal-hal seperti ini tuh terjadi di dunia K-popers, bahkan ada yang tersorot dan ada yang nggak tersorot. Setiap tahun menurut aku kayaknya ada-ada aja sih. Aku harus gimana ya, aku juga sebagai fans K-popers sangat sedih sih akan ada terjadi hal seperti ini. Aku juga sedih kalau misalnya idola aku kayak dibully atau idola aku kenapa-kenapa gitu. Aku juga merasakan sedih sih, tapi sejauh ini puji Tuhan, aku masih selalu mengontrol diri aku gitu. Aku tidak menjadikan mereka sebagai tiang hidup aku gitu. Aku hanya menjadi aku mengidolakan mereka dengan semua hal baik yang mereka lakukan. Aku tuh tiap kali aku jadi aku yang curhat ya. Pokoknya gini, kalau misalnya kita jadi K-popers itu, kita cukup mencintai mereka, menyukai mereka, mendukung mereka itu apa ada seadanya dan sewajarnya. Maksud aku dukung karirnya, dukung karyanya, seninya. Kalau aku gitu sih, aku juga mendukung pribadi mereka. Makanya aku selalu idolakan orang-orang yang bisa menginspirasi aku dalam hal-hal baik. Contoh misalnya Lee Min Ho yang selalu memberikan kebaikan-kebaikan untuk banyak orang. Itu kan salah satu inspirasi Ayu gitu. Jadi aku selalu menjadikan mereka inspirasi aku gitu, tapi dalam hal-hal positif gitu, nggak dalam hal ketika mereka ngelakuin hal jelek. Bukan berarti aku ngejelekin juga, tapi aku mendukung mereka tapi sewajarnya loh guys. Jadi kita jadi fans, jadi K-pop itu, aku juga selalu mau menyampaikan pendapat aku tentang how to be a good fans. Bukan aku juga sebagai good fans sih, dari misalnya cara impulsif aku beli barang-barang atau apapun. Jujur mungkin aku nggak tahu ya kalau kedepannya, mungkin sekarang aku masih mempunyai budget yang terbatas atau budget untuk diri aku sendiri. Jadi untuk hal seperti itu aku mengontrol gitu, hal-hal yang harus aku beli seadanya. Tapi nggak apa-apa sih sebenarnya, untuk koleksi itu kan kayak achievement sama kayak kepuasan diri kita kan. Tapi kalau misalnya berlebihan juga nggak baik kan gitu. Misalnya idol kita ngelakuin kesalahan atau apapun, kita cukup ya support, dukung dia dengan mendoakan mungkin, atau mungkin mengirim pesan atau komentar yang it's gonna be alright gitu. Gak usah kita mengikut misalnya nih idol kita tiba-tiba bunuh diri atau apa gitu, ya kita jangan mengikut untuk merasa depresi dan kayak udah kehilangan arah tujuan hidup gitu sampai kita bunuh diri gitu. Terus kalau misalnya kita dibully, kita menjadi K-popers atau apapun, ya sebenarnya ada hal-hal tersembunyi mungkin seseorang kayak gitu, apalagi orang tua kita. Aku juga pernah sih dibilangin kurang, tapi nggak sampai dibully seperti yang mungkin yang dirasakan oleh teman kita. Tapi dengan begitu juga kan, walaupun kata-kata sedikit juga aku bisa merasakan kayak gitu, bilang penyembah berhala nih. Tapi ya it's okay gitu loh, gak usah dengerin apa yang mereka omongin juga. Dan kita juga berusaha untuk nggak menunjukkan K-popers kita di depan mereka mungkin. Ini menurut aku ya, tapi kan kalau misalnya aku ada di posisi dia, itu pasti mungkin aku akan ngambil tindakan yang sama kali ya. Jadi dari situ kita juga belajar untuk menjadi fans yang bijak gitu. Kita jadi fans mencintai artnya, karyanya. Terus kalau misalnya hal-hal yang dia kasih itu negatif, kita nggak usah contoh hal-hal yang negatif, kita ambil semuanya hal-hal yang positif. Selagi-lagi channel ini channel positif, jadi kita selalu ngambil hal-hal yang positif. Nah oke, sekarang dibalik semua hal-hal negatif yang terjadi di dunia per-K-popan ini, sebenarnya ada hal yang sangat banyak positif yang bisa juga kita contoh. Kenapa kita nggak contoh hal yang positif aja? Kenapa kita harus contoh hal yang negatif? Misalnya ketika jadi K-popers, kayak aku aja nggak usah jauh-jauh contoh. Ketika aku jadi K-popers, hal positif yang aku dapatin adalah rajin nabung. Untuk misalnya aku rencananya mau beli perintilan ini nih bulan depan, aku nabung tuh. Terus kalau misalnya aku mau ikut fan meeting nih, pas ada jatuh schedule yang udah keluar, aku mau ikut fan meeting setahun minimal 2 kali, atau konser setahun minimal 2 kali gitu. Aku pilih aja siapa gitu, aku nabung kan, jadi rajin menabung. Terus kayak aku suka bahasanya, suka budayanya, nah aku belajar bahasanya, aku ikut program-program budayanya, aku ikut semua hal-hal yang berkaitan dengan culture-nya, yang bisa jadi wawasan dan pengetahuan juga kan buat aku. Nah itu kan hal positif kan, bukan hal negatif, ya nggak sih? Jadi terus mungkin kita bisa punya banyak teman yang satu line sama kita. Misalnya banyak ketemu teman di fan meeting atau di konser, kan kita ketemu tuh teman-teman baru, kan jadi banyak kenalan. Kalau kita ketemu orang lain, ketemu orang baru dengan wawasan pengetahuan yang baru, kita kan bisa jadi itu bisa menjadi hal yang positif dalam perkembangan diri kita kan. Jadi why gitu, kenapa kita harus milih hal yang negatif untuk dilakuin, sedangkan masih banyak hal yang positif yang bisa kita ambil ketika kita menjadi seorang K-popers. Bisa jago nyanyi Korea, bisa ngedance, tiba-tiba yang nggak tahu dance tiba-tiba bisa ngedance gitu kan. Jadi itu sih sebenarnya hal-hal positif yang seharusnya kita contoh, bukan hal-hal yang negatifnya. Jadi untuk lebih ke psikologi mental itu, mungkin kita harus belajar untuk lebih mengontrol diri sewajarnya. Oke Rumis, jadi itu aja video aku kali ini. Semoga
itu bisa bermanfaat, dan juga buat kalian mungkin yang sudah ada di fase-fase 5 gitu psikologis ini, silakan dikontrol sifatnya, oke? Supaya itu kan juga nggak membawa dampak yang negatif buat diri kita, oke? Sayangilah dirimu, baru sayangi idol-idolmu. Oke, Numis, thank you so much buat kalian yang udah nonton video aku kali ini, dan jangan lupa buat kalian untuk like, subscribe, komen, dan aktifin notifikasinya, and see you in next video. Bye bye, annyeong.